Selamat sore, kita lanjutkan video kita ya. Kemarin itu Pak Prabowo pidato mengatakan bahwa seperti tubuh kita itu darahnya disedot keluar gitu. Mungkin dia maksud bahwa konglomerat ini tidak masukin dolarnya ke Indonesia, sehingga seperti badan kita itu kurang darah gitu loh, sehingga kita kolaps. Nah, pertanyaannya adalah, lah Prabowo itu sebagai presiden, kok nggak bisa mengatur konglomerat untuk supaya nggak kekurangan darah? Kenapa dia kok nggak bisa ngatur pejabat-pejabatnya supaya nggak korup? Sehingga konglomerat itu nggak perlu nyolong gitu loh. Karena untuk nyogok itu dia harus ya nyolong lah. Itu budaya kita. Dan lagi pula ya, dari awal dia menjabat, dia ngomong bahwa saya nggak peduli dengan bursa saham, ya saya nggak main saham, atau saya nggak peduli dengan dolar karena orang desa juga nggak pakai dolar. Pertanyaannya adalah, sudah tahu MSCI itu menegur Bursa Efek Jakarta karena tidak transparan, lah kok cicing wae gitu loh. Ibarat kata ini, lah kita kelapa gading nih ya, orang-orang nggak mau beli nih, pengusaha pindah semua ini, ya, customer pindah semua. Kamu apa nggak dengerin customer apa gimana? Atau kamu nggak kuasa untuk mencegah customer pergi gitu loh? Atau negaranya nggak terurus sehingga nggak menarik gitu loh? Jadi kita 7 kali kita diperkosa ya. Nah, itu misalnya gini, MSCI itu Morgan Stanley udah mengancam mau menurunkan peringkat. Nah, ketika kita peringkatnya diturunkan, kita diem aja gitu loh. Nggak mampu ngelawan. Ibarat kata kita punya pangkostrat, kita punya kepala bais, kita punya menteri keuangan, kita punya menteri Bappenas, dicoret MSCI, kelenger, diem aja. Bank BCA, ya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank seluruh bank kita itu yang 4 besar itu harganya turun 50% dibanding tahun lalu. Ya Bank BCA diem aja, cicing wae gitu loh. Kita diperkosa, kita tuh diem aja. Ibarat kata itu, BCA itu diperkosa, diobok-obok sampai sahamnya turun 50%. Kamu bayangin aja kalau saham BCA itu nilainya 3.000 triliun, kan turunnya 1.500. Itu 1.500 hilang. Check out gitu loh. Tapi diem aja, cicing wae gitu loh. Oke? Yang ketiga, ya, dulu ada Erick Thohir. Erick Thohir udah dicopot, kementeriannya dibubarkan. Kita diem aja lagi. Nggak ada istilahnya penjelasan kayak Erick Thohir apa, suruh ganti kayak Erick Thohir tanggung jawab kayak. Kalau Presdir, perusahaannya sampai dibubarkan, itu Presdir masuk penjara, cobain aja. Gitu. Terus, ya, Pak Luhut Panjaitan pada tanggal 20 Agustus 2023 disuruh mundur, dia mundur gitu loh. Kok nggak ada perlawanan gitu loh. Oh, saya sebagai Kopassus, saya bom itu ambasador apa kedutaan Amerika gitu loh. Diperkosa, disuruh mundur gitu loh. Diem aja, cicing wae. Nggak ngerti ini apa ini gitu loh. Lalu kemudian ketika nilai tukar kita itu turun terus, dolar itu dari 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000 sampai sekarang. Cicing wae nggak ada apa kayak udah sekarang dolar ganti dengan udah nggak pakai dolar lagi, ya kan? Misalnya, udah sekarang nggak usah pakai rupiah, nggak usah pakai dolar, bayarnya semua pakai garam aja misalnya, atau bayarnya pakai minyak aja. Jadi kalau beli apa-apa bayar pakai minyak gitu, minyak kita gitu, ditukar sama apa bawang, beras gitu loh. Karena rupiah udah nggak ada harganya. Rupiah itu lah turun 30%, lah kok cicing wae. Ingat ya, ini udah dua
plus 3, 5 kali diperkosa, cicing wae. Nanti kalau misalnya ya, terus terjadi demo, ya kan? Baru kemudian nyalahin, wah yang bayar siapa, yang bayar siapa. Udah tahu demo itu ada yang bayar, udah tahu demo karena harga minyak, udah tahu demo karena harga dolar. Tapi juga nggak diapa-apain, nggak diambil koreksi, nggak dibenerin, juga udah tahu ada demo ada yang bayar, Jokowi, atau siapa, Yusuf Kala, atau siapa yang bayar. Cicing wae, nggak diapa, nggak ditegur, nggak ditangkap gitu loh. Gitu. Jadi kita itu semua nggak berdaya udah diperkosa 7 kali, ya. Contohnya nih, ya, pejabat-pejabatnya itu dimasukin penjara. Silmi Karim ditahan, Nadiem Makarim ditahan. Lu nggak tahu Nadiem itu adalah ponakan dari Nono Anwar, anak dari Nono Anwar Makarim. Dia tuh pengacara terkenal. Semua pengacara itu termasuk Hotman Paris adalah muridnya Nono Anwar Makarim. Anaknya di penjara. Jadi ketika timbul gejolak nih, ada Bais nyiram Andre Yunus, dia juga diem aja pemerintah. Nggak diselidiki itu Andre Yunus itu salahnya apa, lalu kemudian Bais itu kenapa kok nyiram Andre Yunus, siapa yang nyuruh, gitu loh. Kaitannya apa dengan Nono Anwar Makarim, gitu loh. Nggak diapa-apain gitu loh. Jadi 7 kali kita diperkosa, cicing wae, itu loh. Itu istilahnya, jadi kita itu menjadi negara yang tak berdaya. Kepercayaan internasional turun. Kepercayaan masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun. Dolar naik, harga-harga naik. Kita semua diem saja.